Oke teman-teman, udah semuanya dengar suara saya kan? Kalau misalnya nggak dengar bilang, dan kalau misalnya dengar jawab, insya Allah kita bakal mulai. Siap, Gimana kita mulai sekarang? siap. Dengar Ustaz, suaranya Ustaz. Jelas ya, jelas ya. Siap, dengar Ustaz, jelas Ustaz. Oke, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hadiyahu ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. إن شاء الله pada malam yang berbahagia ini dan siang yang berbahagia untuk waktu Kairo, Woi, kita akan mulai pelajaran tajwid, at-tajwid al-musawwar, kitab tajwid yang disusun oleh Dr. Fadilatul Dr. Aiman Rusdi Suwais, ulama kelahiran Damaskus, Syria. Beliau ini memang Masya Allah berikan beberapa kelebihan di dalam bidang ilmu Al-Quran, dan itu sudah dimulai sejak beliau kecil. Beliau memang awalnya memang dulu memang beliau agak merasa heran gitu, apakah mungkin kitab sejumlah 600 halaman ini bisa dihafal oleh orang. Ternyata memang bahkan ratusan orang bisa menghafal Al-Quran. Jadi setelah itu beliau merasa tertarik dan merasa timbul rasa cinta dengan Al-Quran. Dari situlah beliau mulai berhubungan dengan para masyayikh menghafal, hingga sampailah saat ini beliau bisa dibilang menjadi rujukan para penuntut ilmu Al-Quran di dalam bidang qiraat ataupun bidang tajwid. Kitab Tajwid Musawwar ini awalnya beliau bingung sebelum menulis, sebelum menyusun Tajwid Musawwar ini, atau bisa kita katakan tajwid bergambar. Beliau bingung gimana cara menggambarkan rongga-rongga mulut yang memang rongga dalam ini susah untuk digambarkan karena memang ini bagian dalam. Kalau misalnya sifat isti'la itu gimana, sifat istifal itu di mana, istiqalah itu di mana, terus tafkhim itu di mana. Ini sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Kalau hanya sebatas teori itu sulit. Jadi beliau cari info, cari orang yang bisa membuat seperti kayak animasi, gambar bergerak, bisa menggambarkan semua lidah yang ada di dalam ini. Alhamdulillah beliau bertemu dengan ada namanya di sini Ustaz Taisir Al-Arand. Beliaulah yang membantu Dr. Aiman dalam membuat gambar-gambar yang ada di tajwid ini. Ada nama beliau di sini. Ini di baris yang kedua. Beliau bilang apa? "Wa ma kana li hadzal 'amali an yabruza 'ala hadhihi as-surah allati huwa 'alayha." Dan ini pekerjaan ini tidak akan bisa muncul kalau tidak ada pertolongan Allah. Kemudian usaha yang diusahakan oleh Al-Ustaz Taisir Al-Aran hafizahullah ta'ala. Kita sebelum memulai pelajaran ini, kita harus menyebutkan orang-orang yang memang memberikan pengaruh terhadap kitab ini, karena para ulama itu menasihatkan kita sebelum kita memulai atau mempelajari sebuah kitab, aib bagi kita untuk tidak menyebutkan si pengarang kitab itu, karena kita mengambil manfaat yang banyak di dalam kitab ini, lalu begitu saja kita melupakan jasa-jasa beliau yang sudah beliau dedikasikan untuk kita. Maka
sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa kepada Allah supaya setiap kebaikan-kebaikan yang kita bahas, yang kita baca di dalam kitab ini, Allah lipat gandakan pahalanya terhadap orang yang sudah berkhidmat untuk buku ini, insya Allah. Insya Allah kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini antum lihat semua. Jelas ya suaranya ya? Di saya jelas, Ustaz. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim, ada di halaman 7. Membahas tentang Al-Quranul Karim. Pembahasan pertama itu ada Ta'riful Quranil Karim wa ma'na tawatur. Nah, kita harus membahas terlebih dahulu apa sih definisi dari Al-Quran itu, apa definisi Al-Quran itu. Nah, setelah itu kita bakal juga membahas tentang kaifa ballaghan nabiyyul Qur'ana lil ummah. Bagaimana Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini kepada umat beliau pada saat itu. Nah, setelah itu ada marahilu tadwinil Qur'anil Karim. Ada fase-fase pembukuan Al-Quran. Setelah itu an-naqlu shawti lil Qur'anil Karim. Setelah itu penukilan Al-Quran ini disampaikan melalui musyafahat talaqi yang langsung diambil oleh murid dari guru melalui face to face. Setelah itu ahadu asani dan muallif al-muttasilah bi tilawatil Quran dan Nabi. Nah, salah satu sanad dari Dr. Aiman yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita masuk ke Ta'riful Quranil Karim, definisi dari Al-Quran. Apa itu definisi dari Al-Quran? Ulama mengatakan membuat sebuah definisi untuk Al-Quran. Mereka bilang Al-Quranu huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah, perkataan Allah. Al-mu'jiz. Apa makna al-mu'jiz? Al-mu'jiz itu kita sering dengar kata mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Mu'jiz sama mu'jizah itu hanya beda. Mu'jiz itu untuk laki-laki, mu'jizat itu untuk perempuan. Mu'jiz itu artinya melemahkan. Kenapa dikatakan Al-Quran ini melemahkan? Jadi pada zaman Rasulullah dulu, itu orang-orang Arab itu kekuatan bahasa sastra itu tidak ada yang menandingi. Terkhusus orang-orang Quraisy yang berada di Mekah, itu tidak ada yang menandingi. Mereka itu setiap tahun bikin kayak perlombaan, bikin syair. Nanti syair yang paling bagus itu digantungkan di Ka'bah. Nah, pada saat Al-Quran datang, itu semua perkataan-perkataan orang Arab, syair-syair yang indah yang dulu mereka gaung-gaungkan, yang dulu mereka gantungkan setiap syair yang terbagus di Ka'bah, itu semua kalah oleh Al-Quran. Al-Quran mengalahkan itu semua, melemahkan semua perkataan-perkataan Arab. Jadi makanya dikatakan kalamullah al-mu'jiz. Bahkan mereka mengatakan ini yang dibawa oleh Muhammad ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah sihir. Karena kalau misalnya itu buatan manusia itu nggak mungkin. Yang ada yang seperti ini hanyalah sihir. Makanya dikatakan kalamullah ta'ala al-mu'jiz. Nah, setelah itu al-munazzalu ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mengatakan yang diturunkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak termasuklah Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, karena kitab-kitab ini kalamullah ta'ala.
Tapi ketika kita katakan kalamullah ta'ala al-mu'jiz al-munazzalu ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu langsung keluar gitu. Hanya tersisa Al-Qur'an saja. Nah, al-munazzal ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke atas hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Al-Qur'an ini diturunkan tidak melalui pendengaran Rasulullah SAW, tidak langsung melalui pendengaran yang hakiki. Al-Quran diturunkan melalui hati Rasulullah SAW. Di dalam surah Syu'ara, Allah Subhanahu Wa Taala qala, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ruhul amin itu Jibril turun dengan Al-Quran ala qalbika, ke dalam hatimu, kata Allah, ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, pada saat penurunan Al-Quran ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan hal yang mudah, ini hal yang berat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna sanulqi alaik, kami akan meletakkan di dalam dirimu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Makanya di dalam hadis itu disebutkan, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau bilang, wa kana yanzilu alaihi alwahyi fi yaumi syadidil bard. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah di hari yang sangat dingin, itu kata Sayyidah Aisyah, wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa. Itu kening beliau, dahi beliau itu bercucuran keringat, saking kan beratnya wahyu yang beliau terima. Padahal pada saat itu cuaca benar-benar dingin. Antum bisa bayangkan kalau misalnya cuaca dingin itu sangat sulit untuk mengeluarkan keringat. Jadi karena saking kan beratnya wahyu itu, Rasulullah sampai bercucuran keringat. Dan juga ada lagi efek dari wahyu itu ketika Sayyidah Aisyah juga mengatakan, in kana la yuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fatadribu bi jiraniha. Rasulullah ketika di atas onta, tiba-tiba wahyu turun, itu onta langsung ambruk dan lehernya itu langsung memukul ke tanah. Itu saking kan dahsyatnya wahyu itu. Dan onta itu nggak bisa bergerak sampai wahyu itu selesai, penurunan wahyu itu selesai. Jadi para sahabat kita yang sekarang ini belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sangat mudah dibandingkan dengan Rasulullah SAW yang dulu bersusah payah untuk menerima Al-Quran. Nah, selanjutnya al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-muta'abbadu bi tilawatihi ini maksudnya membaca Al-Quran ini dihitung ibadah. Kita baca hadis, kita baca kitab-kitabnya para ulama, kita baca sirah nabawiyah, itu bacaannya itu tidak berpahala. Bacaannya ya, bukan dari segi kayak niatnya untuk menuntut ilmu, tapi bacaannya. Bacaan itu semua tidak berpahala. Hadis qudsi itu tidak berpahala. Tapi kalau Al-Quran, setiap hurufnya itu satu kebaikan. Apa kata Rasulullah? La aqulu alif lam mim harf, bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Jadi setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Al-maktubu baina daffatain. Al-maktubu baina daffatain. Al-Quran ini selain membacanya itu dianggap ibadah, dia juga tertulis di antara dua sampul. Kan ada sampul Al-Quran itu, daffatain itu maksudnya dua sampul. Kalau misalnya kita lihat Quran itu kan ada sampul depan, ada sampul belakang. Itu maksudnya baina daffatain. Al-manqulu ilaina bitawatur. Al-Quran Al-Quran juga
sampai kepada kita, al-manqulu ilaina, yang dinukilkan kepada kita bitawatur. Nah, apa makna tawatur ini? Misalkan ada sebuah kejadian yang saya terima sekarang, yang saya baca atau yang saya dengar. Sebuah kejadian ini terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, lalu gimana saya bisa tahu kejadian ini yang terjadi 1000 tahun yang lalu? 1000 tahun yang lalu saya belum ada. Nah, saya juga nggak bisa lihat karena saya belum ada pada 1000 tahun yang lalu. Ternyata pada saat kejadian ada satu orang yang melihat kejadian. Nah, satu orang yang melihat kejadian ini menceritakan kejadian ini ke generasi yang lebih muda darinya. Kemudian generasi ini juga menceritakan ke generasi setelahnya. Lalu sampailah berita ini kepada saya. Dari satu orang ke satu orang ke satu orang ke satu orang, sampailah berita ini kepada saya. Nah, kalau silsilah yang dari satu ke satu ini namanya dalam istilah mustalah hadis, ini namanya khabar ahad. Mungkin di dalam penukilan ini mungkin terjadi ada dusta, ada kebohongan. Mungkin terjadi karena yang menukil itu satu dari satu. Nah, Al-Quran ini sampai kepada kita bukan dari cara yang seperti ini, bukan dari satu sampai ke kita, enggak. Al-Quran ini sampai kepada kita dengan cara at-tawatur. Nah, tawatur ini pada zaman Rasulullah membacakan Al-Quran kepada sahabat. Sahabat banyak, ada puluhan. Nah, setiap sahabat ini mengajarkan Al-Quran ke generasi setelahnya. Masing-masing dari sahabat punya murid, misalnya satu sahabat punya 10, yang sahabat ini punya 10, orang yang berbeda-beda. Setiap generasi punya murid yang juga banyak. Enggak satu, tadi kan satu sampai ke kita. Ini pada zaman sahabat, setiap generasi itu mewariskan Al-Quran ke generasi setelahnya. Jamaah, setiap jamaah ini sampailah kepada kita. Inilah yang dinamakan at-tawatur. Jadi tawatur ini sebuah berita atau sebuah perkataan apa saja itu yang sampai kepada kita, yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang. Itu sekumpulan bisa jadi 10 atau lebih. Para ulama enggak menentukan batas jamaah itu berapa, tapi yang pasti itu banyak. Dari jamaah ke jamaah sampailah kepada kita. Jadi alhamdulillah Al-Quran ini nggak ada celah buat salah, nggak mungkin salah. Satu aja salah otomatis diketahui oleh satu kota atau satu negara, bahkan satu dunia. Satu kata aja kita salah baca Quran, yang lain langsung koreksi, ini salah gitu. Jadi Al-Quran nggak ada celah buat salah. Al-mutahadda bi aqsari suratin min. Nah, juga Allah menantang. Al-mutahadda ini menantang, Al-Quran menantang dengan surat yang paling pendek yang ada di Quran ini, menantang para orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau seandainya kalian nggak percaya dengan Al-Quran ini, kalian bilang ini Al-Quran buatan Muhammad, ya silakan datangkan. Pertama ditantang, datangkan dengan yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran ada berapa? Ada 30 juz, datangkan 30 juz. Nggak sanggup, fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftawayat. Datangkan 10 surat saja yang kalian buat untuk menandingi Al-Quran. Kalau nggak sanggup, fa'tu bi suratin min misli. Datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan kita tahu, inna a'tainakal kautsar itu satu surah. Pada ayatnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Namun dengan ayat yang sependek ini, mereka semuanya tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Inilah bifadlillah Al-Quran yang kita baca saat ini, itu adalah kalamullah yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Bacaannya dianggap ibadah, yang tertulis di dalam mushaf, yang sampai kepada kita dengan cara tawatur. Kemudian setelah itu Allah menantang umat manusia dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Tantangan ini terbuka untuk siapapun.
ditantang untuk mendatangkan satu surat yang paling pendek dari Al-Quran, mereka semua tidak sanggup. Sampai di sini jelas? Oke, di sini ada pertanyaan terkait definisi Al-Quran. Halo? Ya, jelas Ustaz. Kalau misalnya ada yang kurang jelas di sini atau ada yang artinya yang kurang tahu, bisa langsung dibilang gitu, biar kita jelasin lagi sampai benar-benar paham. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Mana tawatur udah jelas? Mana tawatur? Insya Allah jelas Ustaz. Ini kayaknya setelah 40 menit kita bakal keluar, insya Allah kita masuk lagi. Ada batas waktunya Zoom ini ya. Iya Ustaz. Batas waktunya. Oke, kita lanjut. Ini di sini ada tawatur tadi yang saya jelaskan. Tawatur itu adalah an-naqlul mustaqim bi khabarin min al-akhbar, kayak penukilan yang tersebar, penukilan kabar yang tersebar, tabaqatan ba'da tabaqatin, setiap generasi. Jadi setiap generasi punya generasi lagi yang banyak setelahnya sampai kepada kita. Min awalil isnadi ila akhirih. Jadi yang menukil itu enggak hanya sebatas dari awal saja itu yang banyak, tapi setiap sanad itu sampai akhir itu yang menukilnya itu semuanya jamaah, sekelompok orang. Bihaitsu yuhilul aqlu ijtima'a kulli ruwati 'ala al-kadhib. Kalau ya, udah sebanyak itu yang menukilkan, maka yuhilul aqlu, akal mengatakan itu mustahil. Mustahil ijtima' kulli ruwah, mustahil kalau misalnya setiap rawi, setiap yang membawa berita itu tadi, mereka mustahil sepakat untuk berdusta gitu. Bihaitsu yuhilul aqlu ijtima'a kulli ruwati 'ala al-kadhib. Yuhil minal mustahil, yuhil mustahil itu sama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kaifa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an al-Karim. Nah, gimana Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an itu? Ada berapa cara? Nah, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummat al-Qur'an al-Karima bi tariqatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umat bi tariqatain, dengan dua cara. Yang pertama maktuban atau mudawwanan. Maktub artinya tertulis. Kita lihat sekarang di Quran itu salah satu cara penyampaian Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai ke kita. Mantuqan, melalui pelafalan, itu diambil melalui talaqi wal musyafahah, face to face. Wa qad wasalana al-Qur'an, sungguh telah sampai kepada kita Al-Quran bi tariqain sabiqain mutawatiran. Dengan dua cara yang tersebut, maksud sama mantuk, tertulis dan terucap, itu dengan dua cara mutawatiran, itu secara mutawatir. Jadi setiap fase itu punya generasi yang banyak menurunkan Al-Quran sampai kepada kita. Oke ya, kita lanjut ya. Siap Ustaz. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, langsung dibilang ya. Siap Ustaz. Nah, ada marahilu tadwinil Quran al-Karim, fase-fase pembukuan Al-Quran Al-Karim. Marahilu tadwinil Quran Al-Karim. Yang pertama, kitabatu kulli maqta'in fawra nuzulihi baina yaday an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal wahyu hadir. Nah, penulisan setiap potongan-potongan ayat fawra nuzulihi, setelah diturunkan itu langsung ditulis. Baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sendiri. Jadi ketika Rasulullah sudah menerima wahyu, beliau langsung memanggil sahabat untuk menulis
Al-Quran ini di hadapan Nabi langsung. Wal wahyu hadir, dan wahyu pada saat itu masih turun. Qala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kuntu aktubul wahya. Aku dulu menulis wahyu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yumli alayya. Dan beliau mendiktekan kepada saya. Fa iza faraghtu, nah, tatkala ketika aku selesai, qal iqra, Rasulullah SAW bersabda, iqra, baca, kata Rasulullah. Fa aqra'uhu, maka lalu aku pun membaca. Fa in kana fihi saqun aqamahu, kalau ada yang tertinggal atau yang tidak tertulis, maka Rasulullah SAW membenarkannya atau menyuruh menulisnya kembali. Tsumma akhruju bihi ilan nas, kemudian aku keluar dengan Quran yang sudah ditulis tadi, ayat yang ditulis tadi, keluar kepada manusia untuk menyampaikannya. Nah, setelah ditulis oleh Zaid ibn Thabit, wahyu selesai turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla, lalu ke khilafah itu, kepemimpinan Islam dipegang oleh Sayyidina Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada zaman ini kalau saya nggak salah itu Umar bin Khattab punya usul untuk mengumpulkan potongan-potongan atau lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi agar dikumpulkan menjadi satu buku. Nah, pada zaman Abu Bakar disinilah dikumpulkan tafrighul kitabati sabiqah, mengumpulkan tulisan yang lalu, yang fi suhufin, mengumpulkan tulisan yang sudah ditulis pada zaman Rasulullah di dalam suhuf zaman Abi Bakar As-Siddiq, pada zaman Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Quran itu dikumpulkan pada zaman Abi Bakar As-Siddiq. Ini foto Al-Quran yang ditulis pada zaman sahabat dulu nih. Ini fotonya asli nih. Ada potongan-potongan batu, ada kertas, tulisannya juga belum ada baris, belum ada titik. Oke, selanjutnya. Nah, setelah dikumpulkan di dalam satu buku, masuk ke tahap selanjutnya, naskhu iddati masahifa min as-suhuf as-sabiqati zaman Utsman bin Affan. Nah, setelah ada satu mushaf, lalu membuat salinan, nasakh, membuat salinan dari satu mushaf tadi, membuat salinan, ada beberapa mushaf yang kemudian mushaf ini beliau kirim ke kota-kota yang ada di Arab pada zaman itu. Bersamaan dengan satu mushaf itu ada seorang qari mutsinin yuqri'un nas. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan membuat salinan Al-Quran, ada beberapa mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, kemudian mushaf ini dikirim ke penjuru-penjuru negeri. Kemudian di setiap satu mushaf beliau kirim satu orang penghafal Al-Quran yang mutkin dengan hafalannya, dengan riwayat yang beliau baca, yang sahabat baca pada saat itu. Nah, beliau inilah yang mengajarkan Al-Quran. Ini ada foto, ada Yaman, ada Makkah, ada Bahrain, Basrah, Kufah, Asyam, Al-Madinatul Munawwarah. Nah, pusatnya di Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah Al-Quran itu sampai di penjuru negeri, nah lalu generasi setelahnya itu mulai menulis Al-Quran, membuat mushaf yang tak terhitung banyaknya. Kitabatul muslimin binusakhin la tuhsa. Nah, kaum muslimin itu yang benar-benar tulisannya itu bagus, mereka menulis kembali al-mushaf dengan mushaf yang tidak terhitung. Banyak, ini ada banyak nih, ada bermacam variasi tulisannya ini. Nah, setelah itu ada fase terakhir, yaitu zuhuru mu'allafatin
tabbitu khasa'isal kitabatil Qur'aniyah, yang bisa kita sebutkan dengan ilmu rasmil masahif. Setelah fase ini, maka bermunculanlah karangan-karangan yang dikarang oleh para ulama, yang mana karangan ini membuat kaidah-kaidah dasar yang harus kita ikuti pada saat penulisan Al-Quran. Jadi menulis Al-Quran ini nggak sembarangan gitu. Kayak misalnya kita tulis Malik Yaumiddin. Kalau misalnya kita nulis pakai tulisan biasa sesuai dengan bahasa Arab, itu pakai alif, ma, mim, alif, lam, kaf, Malik Yaumiddin, sesuai dengan riwayat yang kita baca. Nah, tapi pada Rasm Utsmani itu ma-nya itu nggak pakai alif, tapi diganti dengan harakat. Ya, harakat itu yang kayak lurus gitu. Nah, itulah. Jadi itu semuanya ada kaidah-kaidahnya. Ilmu Rasmil Masahif, namanya ilmu Rasmil Masahif. Jadi penulisan mushaf ini nggak sembarang tulis, ada kaidah-kaidah yang perlu dijaga. Oke. Tadi kita sudah bicara tentang an-naqlus shauti lil Qur'anil Karim. Talaqi, penukilan melalui suara, penyampaian melalui suara, penyampaian Al-Quran melalui suara. Yang pertama itu, fase pertama itu, nazala Jibril alaihi salam bil Quran al-azim ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun dengan Al-Quran ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi alfazihi wa ma'anihi wa kulli ma yata'allaqu bihi. Dengan lafaznya, dengan makna-maknanya, makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian setiap apa yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Itu yang pertama. Jibril turun ke Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Nah, setelah itu, setelah Nabi menerima Al-Quran dari Jibril, talaqqa sahabatul kiram min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran wa a'aduhu amamahu hatta aqarrahum alaihi. Talaqqa sahabat. Sahabat mentalakkikan atau mengambil Al-Quran, sahabatul kiram min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari langsung mulut yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu para sahabat mengulangi kembali Al-Quran yang sudah dibacakan Rasulullah. Mereka mengulangi kembali hatta aqarrahum alaihi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar mengiyakan kalau ini yang dibaca sahabat, ini memang Quran yang diturunkan Allah melalui Jibril kepada beliau. Yang ketiga, naqlu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila man ba'dahum bit tariqati nafsiha. Nah, sahabat mengajarkan Al-Quran kepada orang yang datang setelahnya, generasi setelahnya, generasi yang lebih muda, dengan cara yang persis sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan cara at-talaqqi wal musyafahah. Face to face, guru melihat membacakan kepada murid, lalu murid mengulangi apa yang dibacakan guru, sampai guru itu benar-benar mengiyakan bacaan tersebut dan membolehkan murid tersebut mengajarkan Al-Quran ke generasi selanjutnya. Wa hakadha hatta wasala ilaina. Seperti inilah hingga sampai kepada kita Al-Quran ini. Ini ada foto dari nama-nama dari guru Syekh Aiman Yaid Hafizahullah Ta'ala, syuyukhi, masyayikhku, kata Dr. Aiman, alladzina qara'tu alaihim, yang aku dulu membaca Al-Quran di hadapan mereka. Alladzina qara'tu alaihim al-Quran al-azim. Masih bisa? Kayaknya ada yang keluar nih satu. Iya Ustaz. Mbak admin. Ini peserta semua dengar kan? Dengar suaranya kan? Dengar Ustaz, saya dengar Ustaz. Ya, dengar Ustaz. Ini ada yang nanya, kayaknya keluar nih, kenapa? Gak bisa masuk.
Jadi bisa kita lihat ini guru-guru dari Syekh Aiman Suwaid. Ini ada Syekh dari sebelah kanan, Syekh Muhyiddin Al-Kurdi. Setelah itu ada di atasnya ada Muhammad bin Taha As-Sukar rahimahullah taala. Terus ada Syekh Abdul Aziz Al-Masud rahimahullah taala. Ada Syekh Ahmad Az-Zayyad, ada Syekh Ibrahim Shahata As-Samannudi. Kemudian ada Syekh Amir As-Sayyid Uthman rahimahumullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda kepada para masyayikh yang sudah mendahului kita dan meluangkan, mengkhidmatkan semua waktu mereka untuk Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa terhubung dengan mereka yang memiliki sanad, yang terhubung kepada guru-guru mereka, guru mereka terhubung kepada guru mereka sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sanad, kita skip aja. Ini jadi di sini Syekh Aiman yang ke-29, guru beliau ke-28. Oke, lanjut. Ini yang ke-16 ada Muhammad ibn al-Jazari. Yang ke-16 ada Imam Jazari. Yang kita kenal itu ada nazam beliau yang namanya Manzumatul Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an an ya'lamah. Yang awalnya itu yaqulu raji asli rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nomor 12 ada Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, yang terkenal sekarang nazamnya kita kenal dengan Nazam Asy-Syatibiyah. Nazam Asy-Syatibiyah fil qira'at as-sab', dalam qira'at sab'ah. Dan nomor 9 ada Imam Abu Amr Utsman ibn Sa'id Ad-Dani. Nah, Imam Syatibi membuat nazam. Nah, sumber dari nazam beliau itu dari kitab At-Taisir punya Imam Abu Amr Utsman, nomor 9 Sa'id Ad-Dani. Nah, beliau punya kitab, Imam Ad-Dani punya kitab namanya At-Taisir. Nah, dari kitab ini Imam Syatibi membuat nazam dalam qiraat sab'ah. Nomor 5, nomor 4 adalah Imam Hafiz. Riwayat kita ini riwayat Hafiz Ibn Sulaiman Al-Bazzaz an syekhihi Asim Ibn Abi Najud. Riwayat Hafiz an Asim. Imam Hafiz nomor 4, Imam Asim nomor 3. Terus nomor 2 Abdullah Ibn Habib bin Silami. Setelah itu Zaid bin Sabit yang penulis Al-Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril alaihi salam, Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, thumma awrasna al-kitab alladhi nasfaqayna min ibadina. Kemudian kami mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari sekalian hamba-hamba kami. Jadi kita berharap mudah-mudahan kitalah orang yang terpilih yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Abdul Aziz Al-Yunus rahimahullah taala, Syekh Abdul Aziz Al-Yunus rahimahullah taala ketika عندما يذكر هذا الإسناد يقول, ketika beliau dahulu menyebutkan sanad ini, beliau mengatakan bait ini,
hadza a'azzu sanadin fid dunya. Ini adalah sanad yang paling mulia di dunia ini. Rutbatuhu bil ittifaqil ulya. Posisinya, kedudukannya itu dengan ittifaq itu merupakan kedudukan yang tinggi, yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Bimislihi yurhalu Syaman wa Yaman. Nah, karena Al-Quran ini orang pergi ke Syam, ke Yaman. Faqad atana sa'iran bila saman. Al-Quran ini tidak ada yang bisa menghargainya dengan harta. Gimana teman-teman? Apakah kita masih lanjut? Mau tanya boleh Ustaz? Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Tadi terkait dengan yang ada Rasulullah, sahabat Utsman ngirim Qur'annya ke negara-negara itu Ustaz. Di situ dari Madinah Munawwarah saya lihat di bukunya itu, dari Madinah dikirim ke Syam, ke Kufa, ke Basra, ke Bahrain, Makkah, Yaman. Yang saya tanyakan, apakah nama-nama kota di zaman sekarang itu juga namanya sama dengan penamaan yang ada di kitabnya Syekh Aiman ini Ustaz? Karena kita belum pernah ke sana. Kalau misalnya nama masih ada yang sama ya, kayak Yaman itu masih sama sekarang namanya Yaman. Tapi mungkin ada yang daerah-daerah yang dekat dengan Yaman itu mungkin negara itu baru muncul sekitar 100-an atau 200-an tahun. Kalau misalnya daerah Makkah itu dulu namanya Hijaz. Namanya dulu Hijaz, Makkah, Hijaz. Daerah-daerah itu Arab itu dulu namanya, Saudi itu namanya dulu Hijaz. Terus Syam, nah di Syam ini ada kayak Syam itu termasuklah Syria, terus juga Lebanon, terus ada Palestina, nah itu Syam. Nah Basra ini, kalau Basra, terus juga Kufa, ini kayaknya daerah-daerah Irak ya. Mungkin itu. Saya juga kurang hafal nih peta-peta zaman dahulu. Tapi itu daerah-daerah sini, nggak jauh-jauh. Semuanya juga dekat Mesir juga Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, kalau misalnya Syam sama Yaman itu, kalau Syam itu maksudnya itu utara. Dari Makkah itu, kalau Syam itu arah utara. Oh, alah. Nah, jadi yang arah utara itu yang dinamakan Syam. Nah, Syam itu artinya apa? Kayak kiri gitu ya. Kalau kita nggak menghadap ke barat, menghadap ke timur, itu Syam sebelah kiri kita. Nah, Yaman kayak kanan, tangan kanan kan sebelah kanan, Yaman sebelah kanan. Jadi gitu mereka menamainya dulu. Kita lihat lagi ya, kita lihat ke belakang ya. Siap Ustaz. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini Yaman, terus ada Syam, Kufa, Basra, Al-Bahrain. Jaraknya dekat-dekat ini. Ya. Kalau mau ambil screenshot juga nggak apa. Wah, Masya Allah. Terus kalau misalnya kamu mau ngelihat lebih jelas lagi, kita bisa buka Google Maps yang sekarang ini. Lebih jelas nanti negara. Baik. Boleh saya lanjutkan pertanyaannya Ustaz? Ya silakan. Dari nama-nama kota tadi yang dimana itu dikirim mushaf oleh sahabat Utsman, apakah ini menjadi cikal bakal ada istilahnya itu qiraat itu Ustaz? Apakah semua ini diawali dari penyebaran itu Ustaz? Syukron Ustaz.
Iya, iya. Ini juga salah satu cikal bakal munculnya, bukan muncul sih, memang bacaan-bacaan Al-Quran yang beraneka ragam yang kita tahu sekarang ini itu memang sudah muncul pada zaman Rasulullah SAW. Nah, tapi pada saat itu bacaan masih dikonsumsi oleh eh, kabilah-kabilah yang memang berada di sekitaran Madinah, Makkah. Nah, hanya sekitaran itu saja. Setelah kayak ada perluasan negara-negara Islam, nah, disitulah mulai para khalifah dulu, Khulafaur Rasyidin, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan mushaf-mushaf. Mungkin setiap qari dulu itu punya bacaan tersendiri yang beliau dengar sendiri dari Rasulullah. Nah, makanya beliau bawa bacaan yang beliau bawa dari Rasulullah itu beliau ajarkan kembali gitu. Ya, ini salah satu kayak salah satu sebab munculnya qiraat itu. Seperti di Yaman ini ada qiraat namanya, kalau nggak salah, Ya'qub Al-Hadrami, itu dari Yaman. Kalau misalnya dari Madinah itu ada namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' itu sama Imam Abu Ja'far. Itu qiraat Asyarah, itu beliau orang Madinah. Ada Imam Ibnu Katsir dari Makkah. Ada Imam Ibnu Amir dari Syam. Ada Imam Abu Amr Al-Basri dari Basrah. Terus juga ada Imam ini, Hafaz An Asim. Mereka dari Kufah, itu Kufah. Jelas ya? Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya. Jadi dari Kufah ini ada 3 yang sampai kepada kita saat ini. Mungkin 4 ya. Ditambah qiraat Asyarah itu. Kalau yang Sabah ada 3, ada Imam Asim, ada Imam Hamzah, ada Imam Al-Kisai. Nah, ditambah lagi kalau misalnya Asyarah itu namanya Khalaf Al-Ashir, Imam Khalaf. Dan beliau Imam Khalaf ini juga salah satu muridnya Imam Hamzah. Kalau misalnya dari Basrah cuma 1, Imam Abu Amr. Dari Syam cuma 1, Imam Ibnu Amir. Terus dari Madinah itu ada 2, Imam Nafi' sama Abu Ja'far. Dari Makkah ada 1, Imam Ibnu Katsir. Dari Yaman Ya'qub Al-Hadrami. Ya'qub Al-Hadrami. Gimana, kayaknya sampai di sini aja dulu. Siap, Ustaz. Atau mau lanjut? Soalnya ada teman-teman yang baru masuk. Kalau saya ikut Ustadz aja. Sami'na wa ta'ana, asik. Jadi teman-teman yang baru masuk, berapa orang yang baru masuk ya? Ustaz Hamdani ya, Ustaz Hamdani. Ustaz Hamdani. Ya, Suara antum putus-putus, nggak kedengeran. Hamdani. Asahan mana ya? di sini baru selesai sholat Ustaz. Asahan. Jadi gimana nih bagusnya nih? Apa kita pertemuan selanjutnya kita mulai jam 7 aja atau gimana? Masya Allah Ustaz. Soalnya teman-teman yang lain Ustaz. Ana memang teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa ini jam 6:30 pada selesai sholat semua. Ana jam 6:30 baru mulai sholat maghrib Ustaz di sini. Oh. Asahan di mana Ustaz? Asahan itu Ustaz, kalau kita ada Musinya dari manakah? Asahan itu browsing. sebelahan kabupatennya. Antum di mananya? Asahan di mananya? Dari mana Asahan? Saya di kisarannya. Di kisarannya. Oh, kisaran ya.
Iya Ustaz. Kalau saya di Batubara itu di Tanjung Tiram tuh, Tanjung Tiram kan? Oh, tahu Ustaz. Dekat Ustaz Jalal kenal Ustaz? Yang di mana? Yang pondok pesantren Darul Mukhlisin. Darul Mukhlisin. Oh, itu guru saya, beliau guru saya. Mukhlisin. Nah, guru Ustaz juga iya. Mukhlisin. Jadi insya Allah gimana nih teman-teman yang lain? Sepakat gitu ya, pertemuan depan kita mulai jam 7 gimana? Saya ikut Ustadz. Kalau jam 7 saya insya Allah standby jam 7. Nah, jam 7 soalnya sudah pada selesai semua kan kalau maghrib. Ya Ustaz. Jam 7. Ini teman-teman yang lain ini kayak apa, Mbak Dina, ada Mbak Erni, Mbak Khairun Hikmah, gimana? Insyaallah bisa Ustaz. Ya. Insya Allah kita tutup belajar kita hari ini. Oh, nanya boleh Ustaz sedikit Ustaz. Iya, tafadhol. Nah, sedikit aja Ustaz. Gini Ustaz. Kenapa bisa kan dalam pengambilan sanad kan mereka ada guru gitu kan Ustaz. Kenapa bisa Iya. qura' Mesir dengan qura' dari negeri Syam Ustaz? Sedikit berbeda gaya membacanya Ustaz. Iya, betul. Oh. Jadi itu ada di dalam penerapan hukum-hukum tajwid, dalam khususnya makharij sama sifat, itu mereka ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahil, ada yang sangat keras gitu, sampai dikit aja itu nggak boleh salah. Nah, kan ada yang kayak bermudah-mudah gitu, kayak udah nggak apa, gini nggak apa. Nah, untuk melihat mana yang harus kita jaga itu ada tolak ukurnya. Nah, itu nanti bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya, apa yang harus kita, yang betul-betul kita harus kita jaga gitu. Dan apa yang boleh kita yang kita bukan tinggalkan sih, kalau salah-salah dikit itu nggak apa-apa gitu. Insya Allah pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas. Karena kan Ustaz, saya lihat kan di video-video kan gitu beda Ustaz. Misalnya kan kalau dia qura' dari negeri apa Ustaz, Mesir sana kan, bilang kan huruf A gitu, dia nggak pala terlalu talak Ustaz, terbuka gitu. Beda dengan ulama-ulama qura' di negeri Syam, A betul-betul ditalak menurut Ustaz, dibuka gitu. Makanya agak kok bisa beda gitu Ustaz. Kan jalur periwayatannya kadang sama, cuman beda wilayah gitu, jadi beda. Heran juga Ustaz gitu. Iya, insya Allah nanti kita kupas nanti insya Allah. Dan saya juga ya memang betul yang antum bilang itu memang betul. Dan saya juga udah merasa gitu, merasa. Insya Allah kita bahas nanti. Insya Allah Ustaz. Mungkin teman-teman semua yang di sini juga merasakan hal yang sama. Saya yakin. Gimana Ustaz Abdul Fattah, benar kan? Saya belum sampai ke tingkatan itu, Ustaz. Saya menikmati pembelajaran dulu. Kalau misalnya antum dengerin kayak kayak saya dari Syam, dari Syria, itu beda gitu, agak kayak misalnya tafsirnya itu tafsir banget gitu. Ya kan? Kalau misalnya orang Mesir kayak bacanya agak gitu. Nah, gitu itu ada itu. Insya Allah kita bahas. Gimana yang lain, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Bisa kita ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan kita istiqomah ya sampai akhir. Amin. Insyaallah jumpa lagi kalau misalnya Allah takdirkan. Insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf kalau ada. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Syukran jazilan Ustaz.